Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama podcast Pendidikan Masa Depan, saya Nurman selaku host episode kali ini dengan tema motivasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Dan kami kedatangan tamu langsung dari Kepala Madrasah MTS WTSI Marongasem, dan kepada beliau untuk bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Saya Jazimah, kebetulan posisi saya adalah di sini Kepala MTS WTSI Marongasem sejak tahun 2018 hingga sampai sekarang. Berarti sudah cukup lama ya Bu? Berapa tahun? 3 tahun kira-kira Bu ya? 3 tahun lebih ya? Oh, Lebih. Sebelumnya kami akan mempertanyakan tentang sejarah pendirinya MTS WTSI Marongasem. Itu sejarahnya gimana Ibu? untuk sejarah MTS WTSI Marongasem itu berawal dari waktu itu tahun 1984, yang mana pada tahun itu pertumbuhan penduduk. Oh, penduduk. Pertumbuhan penduduk kan pesat. Iya. Nah, kemudian dari beberapa tokoh masyarakat seperti Bapak Haji Son Haji almarhum, Bapak Haji Asani almarhum, Bapak Haji Imron almarhum, Ya. Bapak Isanuddin almarhum, Almarhum. dan tokoh utamanya adalah Bapak Ki Haji Umar Hamdan almarhum. Kebetulan ini pengurus yang babat MTS WTSI Marongasem itu sudah pada almarhum. Nah, kemudian beliau-beliau ini dengan melihat pertumbuhan penduduk yang pesat ya. dia mempunyai ide bagaimana kalau kita itu ada madrasah yang tingkatnya SMP, setara SMP. Ya, dirintis sebuah MTS yang diberi nama Wahid Hasim. Ya. Kalau dulu berdirinya MTS itu duluan MI atau MTS terlebih dahulu? Duluan MI. Oh, duluan MI. Iya. Oh. Maka salah satu alasan kenapa dari pendiri MTS itu untuk mendirikan MTS itu Ya. karena adanya MI. Oh, adanya MI. Nah, MI itu kan sebagai aset. Aset. Sebagai aset nanti untuk dijadikan sebagai input. Oh, sebagai input. Oh, iya. MTS Berarti Marongasem. Yang melatar belakangi berdirinya MTS dan yayasan itu siapa Bu? Yang melatar belakangi? Yang melatar belakangi. Ya. Berarti yang menggagas ya. Iya, yang menggagas didirikannya MTS itu mereka berlima itu. Oh, mereka berlima. Oh, iya. Itu Hah? akhirnya sepakat karena kebetulan di antara beliau berlima itu seperti Bapak Haji Asani, Bapak Haji Son Haji. Son Haji ya. Nah, kebetulan kan beliau berdua itu berkecimpung dalam Pendidikan. Oh, pendidikan. Ya, mereka tahu tentang pentingnya Pendidikan. pendidikan Oh, di iya. Marongasem, terutama tingkat MTS atau SLTT. Oh, ya, iya, gitu. iya. Untuk letak geografisnya sendiri di MTS WTSM itu posisinya di mana itu posisinya? Kalau melihat geografis MTS WTSM itu menurut kami itu strategis Mas ya. Oh, strategis ya. Biasa. Karena ini kalau juga ini kalau saya sampaikan Hmm. posisi MTS itu kebetulan kan letaknya di kota kecamatan. Oh iya, ketua Marongasem ya. Kalau di sebelah utara Dekat dengan kantor pasar. Oh, polisi, kan ada polisi ya. dekat dengan puskesmas. Ya, puskesmas. Kemudian geser ke selatan dekat pasar Marongasem. Oh iya, iya. Kemudian geser lagi kebetulan berbatasan dengan Simbang. Terus Simbang. Oh. Terus Kuripan juga ya Bu ya? Nah, Kuripan. Ke selatan itu di situ ada madrasah atau sekolah seperti MTS Tulabuddin. Oh, Tulabuddin ya. SMP Negeri Satu Sepagan. Marongasem ya.
Untuk tantangannya sendiri dalam perkembangan MTS itu sangat sulit atau tidak Bu untuk tantangan perkembangan di pembangunan maupun dari siswanya, apakah ada kesulitan atau tidak? Untuk tantangan itu pasti ada. Oh iya, Yang namanya sebuah pendidikan itu pasti ada, apalagi sekarang itu kan eranya era digital. berarti kita ya. Sehingga kan tiap tahun itu kita memang ditantang harus untuk bisa menyesuaikan Ya, dalam hal pendidikan. pendidikan ya. Kalau menurut saya tantangan yang kami alami selama saya sebagai kepala madrasah ini Kepala ya, madrasah. selama saya sebagai kepala madrasah itu ada tantangan dari luar, Dari luar. ada tantangan dari dalam. Oh dari dalam. Iya. Untuk tantangan dari luarnya seperti apa ini Bu? Untuk tantangan dari luar itu berarti kita harus bisa menjaga Oh menjaga. eksistensi kita, Oh, iya. kepercayaan kita pada masyarakat. Masyarakat. Bagaimana madrasah harus bisa memberi bukti. Oh, iya. Sekarang kan tidak hanya omong saja, Iya. tapi kan kita harus Iya. buktikan, harus memberikan bukti, menunjukkan bukti. Inilah bukti dari kegiatan belajar di MTS Waidasim. Oh iya. Untuk tantangannya sendiri di dalamnya gimana? Untuk tantangan dari dalam Ah, itu berarti seperti manajemen. Oh manajemen. Ya, pengelolaan. Oh, pengelolaan Itu kan sangat madrasah. penting sekali. Kalau kita itu bisa memberikan manajemen Ah. pengelolaan yang optimal, Iya. insya Allah nanti akan mempengaruhi faktor-faktor Faktor yang yang lain. lain. Kan? Kemudian selain manajemen itu adalah di tenaga pendidik. Oh tenaga pendidik. Itu sangat penting sekali karena kan tenaga pendidik atau guru itu kan sebagai fasilitator, Fasilitas ya. ya kan. Nah, tenaga pendidik ini tiap tahunnya harus bisa menunjukkan peningkatan, Oh, peningkatan. atau harus bisa menjaga kualitas. Kualitas dan mutu ya Bu ya. Kualitas Oh, dalam kegiatan Oh, pembelajaran. pembelajaran. Apalagi sekarang itu kan kurikulumnya kurikulum Merdeka merdeka. ya Bu. Jadi kan guru-guru itu harus bisa memberikan model atau metode pembelajaran dengan kreatif, Kreatif, ya. dengan inovatif, sehingga anak-anak itu tidak bosan Bosan, selama mengikuti Pembelajaran. pelajaran. Untuk guru-gurunya sendiri sudah S1 semua ya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah S1. Alhamdulillah untuk guru-guru di MTS Waidasim itu sudah S1 dan juga linier. Oh Ini linear. yang penting. Oh, iya. Kalau dulu kan banyak misalkan guru misalkan dari S1-nya PAI Oh iya. mengajarnya matematika. Berarti Ya bukan kan ya? linear ya. Nah, tapi sekarang enggak. Oh, iya, Sekarang enggak. sudah linier semua, itu Semua. alhamdulillah. Ada S2-nya atau tidak? Ada. Oh ada S2-nya juga ada. Alhamdulillah juga ada. Memang itu adalah sebagai tantangan dari dalam kaitannya dengan tenaga Tenaga pendidik. pendidikan. Dan selain itu tantangan yang lain adalah sarana prasarana madrasah. Oh sarana prasarana. Itu sebagai penunjang yang sangat penting Hah? untuk kegiatan pembelajaran. Dengan sarana prasarana yang bisa mendukung, maka itu akan memberikan kemudahan dalam kegiatan pembelajaran. Untuk fasilitas yang ada di MTS itu apa saja Bu? Apakah ada free wifi atau gimana? Untuk fasilitas Iya ya, fasilitas. fasilitas itu ada wifi, Oh, wifi ada, ya. ya. Kemudian sekarang untuk kegiatan tes ya, Oh ya? sumatif bahkan ujian akhir, Heeh. itu kan sekarang kita sudah menggunakan aplikasi. Aplikasi. Sehingga kegiatan semester atau tes itu sudah tidak pakai paper lagi. Oh, tidak pakai lagi. Pakainya adalah digital. Digital. Ini pakainya online berarti ya Iya, Bu? ya? online ya. Untuk prestasi yang pernah diraih di MTS Waidasim dari tahun ke tahun itu apa saja? Untuk prestasi, alhamdulillah dari tahun itu mesti meraih. Meraih semua ya? Itu kan prestasi kan ada dua, Ya. prestasi akademik, Hah? ya, kemudian prestasi non Non-akademik. akademik. Nah, kalau sing akademik itu kan misalkan anak-anak diikutsertakan dalam lomba Lomba ya? lomba
OSN. OSN yang Iya. diadakan Kemenak itu ya Bu? Iya. Oh ya. Kemudian yang non akademik seperti kegiatan seperti lomba MTQ, MTQ ya. ya. Kemudian silat. Silat yang pasti juara itu ya Bu? Nah, Ya. ya, Luar itu biasa ada, itu. suara di tingkat Tingkat kabupaten. kabupaten, Nah, ya. bahkan sampai ke tingkat kawedanan. Oke. Itu alhamdulillah untuk silat tiap tahunnya itu meraih juara. Meraih juara. Kemudian MTQ. Oh MTQ ya. MTQ itu bahkan peserta yang diikut sertakan tidak sampai ke lintas wilayah. Oh, lintas Artinya wilayah. tidak hanya di wilayah Batang juga saja, tapi melainkan dikirimkan ke misalkan Kota Pekalongan, Kota Pekalongan, atau Kabupaten Pasirinan. Pekalongan, ya, kita ikut peran serta lomba MTQ. Kemudian rebana. Oh rebana juga Bu? Yeah. Oh, biasa ini rebana. Rebana pernah meraih juara Jawa Tengah Jawa Tengah dalam porseni atau gimana? dalam Porsema. Oh Porsema. Iya. Kan olahraga madrasah. Madrasah. Tapi di tingkat nasional belum beruntung. Oh belum beruntung. Untuk lomba di tingkat nasional di mana Bu? Di Palembang nggak Bu? Oh Palembang. Ya. Untuk di MTS Wedasim Warongasem ada berapa ekstra Bu? Kira-kira Bu yang bisa? Ada kurang lebih ada sekitar 13. Oh 13 banyak sekali ya. Berarti siswanya nanti bisa memilih Iya. sendiri gitu ya Bu? Siswa itu bisa ikut ekstra sesuai dengan minat bakat mereka masing-masing. Tapi untuk yang kelas 7 itu memang mereka diwajibkan mengikuti pramuka. Oh pramuka yang kelas 7 wajib Iya, tadi ya. itu wajib. Dan di MTS Wedasim apakah ada beasiswanya atau tidak? Alhamdulillah dari dulu Ya. MTS Wedasim itu tiap tahunnya memberikan beasiswa Mas. Oh beasiswa. Baik itu beasiswa anak yang berprestasi, Heeh. prestasi akademik maupun non Non akademik, akademik, ya. dan juga MTS memperhatikan bagi peserta didik yang tidak mampu. Oh bagi yang tidak mampu. Yang tidak mampu itu diberi istilahnya ya bantuan. Bantuan. Ya. Kemudian anak-anak yatim, Ya. anak yatim piatu itu bahkan mereka bagi anak yatim piatu dari MTS dari madrasah itu adalah bebas biaya. Bebas biaya. Iya. Luar biasa MTS WTC Warongasem. Ini kalau setelah lulus apakah MTS WTC itu menjalin kerjasama ke sekolah jenjang selanjutnya atau tidak ada Bu? Oh iya Mas ya. Oh Mas ya. Untuk MTS Wadasim ini sudah berarti seingat saya itu di tahun 2012. 12. 2012 itu kami ada kerjasama dengan Madrasah Aliyah Al-Izzat di Demak. Oh di Demak. Oh Jawa Iya. Tengah sana ya Bu ya. Iya, di Demak itu kita sudah menjalin kerjasama bagi anak-anak yang dari Wadasim itu kok untuk mondok, Iya. ya, untuk sekalian juga untuk sekolah, itu kami menawarkan kepada anak-anak untuk mondok sekolah Di sana. Oh, ya. Dan alhamdulillah tiap tahunnya itu pasti Pasti ada Bu. Oh. pasti ada anak-anak yang melanjutkan ke sana. Oh iya. Mas. Yang melanjutkan ke sana sampai 10 anak. Bahkan yang kemarin itu 6 atau 5 anak. Oh, 5. Itu, tiap tahunnya itu pasti ada. Pasti ada. Untuk MTS Wedasim Warongasem apakah ada kegiatan pembiasaan tiap paginya atau tidak ada Bu? Oh iya. Untuk kegiatan pembiasaan itu Mas ya, itu memang kami memprioritaskan. Iya. Karena dengan kegiatan pembiasaan itu adalah merupakan awal untuk pembentukan karakter. Oh karakter Iya. ya. Contoh misalkan begitu anak-anak itu datang Heeh. di pintu gerbang masuk itu dari Bapak Ibu guru Ya. menyambut mereka dengan jabat tangan. Jabat tangan. Kayak gitu. Itu kan pembentukan karakter pembiasaan agar nanti anak pun terbiasa dilaksanakan di rumah. Oh di rumah. Baik dengan orang tua atau anggota keluarga yang lain yang usianya lebih Lebih tua. Ya, lebih tua. Kemudian pembiasaan yang lain seperti sebelum kegiatan pembelajaran itu kan diawali dengan
tadarus. Tadarus. Nah, Iya. tadarus, kemudian sholat duha. Sholat duha. Nah, sholat duha. Nah, kemudian di akhir pembelajaran itu kita membiasakan juga sholat jamaah duhur. Sholat jamaah dulu. Semua warga. Oh, berjamaah berarti Bu, Nah, ya, semua warga MTS Wahid Hasid. Baik Ibu, demikian rangkaian podcast episode kali ini. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast episode kali ini, Masa Depan Pendidikan. Ya, tantangan bukan hanya di eksternal dan di internal, tetapi di luar masih banyak tantangan yang kita hadapi. Yadah gading yang tak retak, manusia tak luput dari kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya Bu, sampai jumpa.